Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah pengembangan produk pangan lokal tentang proses pengembangan produk pangan lokal itu sendiri. Berikut adalah pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah tentang produk baru, yang kedua adalah tentang formulasi dan sifat fungsional produk, kemudian proses engineering dan manufacturing, proses research and development, dan inovasi produk pangan lokal dalam industri. Produk baru itu adalah suatu produk ya atau suatu barang ataupun jasa yang pada dasarnya berbeda dari yang telah dipasarkan sebelumnya oleh perusahaan. Pengembangan produk baru adalah proses pencarian gagasan untuk barang dan jasa baru dan mengkonversikannya di dalam tambahan lini produk yang berhasil secara komersial. Produk baru ini mencakup dari produk baru di dunia yang menciptakan pasar baru, yang mana bisa kita identifikasikan bahwa terdapat 6 kategori produk baru. Yang pertama adalah produk baru dengan penciptaan pasar yang baru, produk baru dengan pertama kali masuki pasar yang sudah ada untuk produk semacam, kemudian produk baru hasil modifikasi produk lama, produk baru untuk menggantikan produk yang sudah ada, produk yang sudah ada yang ditargetkan untuk pasar baru atau segmen yang baru, dan produk baru dengan harga yang lebih rendah. Nah, untuk produk baru ini yang paling populer di kalangan perusahaan adalah lini produk baru dan perbaikan pada produk yang sudah ada. Nah, produk baru ini bagi dunia ya, itu biasanya sekitar 30% dan 60%-nya sebagai produk yang dipandang paling berhasil. Nah, umumnya tujuan yang ingin dicapai perusahaan dari penciptaan produk baru adalah untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai inovator, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru daripada produk sebelumnya dan untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada. Faktor keberhasilan produk sendiri yaitu kualitas produk yang tinggi, pemahaman terhadap kebutuhan konsumen, kemudian komitmen senior manajemen, visi yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, kemudian kriteria penilaian yang jelas, kerjasama dengan pelanggan, penghargaan dan pengakuan, kerjasama dengan pemasok, serta standar development proses dan penerimaan kesalahan. Apa sebenarnya terjadinya suatu kegagalan terhadap produk baru? Yang pertama adalah karena kurangnya fokus pada strategi. Yang kedua adalah terbatasnya pemahaman terhadap pasar. Kemudian prioritas tidak diatur atau dikomunikasikan, kemudian kurangnya sumber finansial, kemudian fokus pada keuntungan jangka pendek, kualitas produk yang rendah, terbatasnya suatu kreativitas, kurangnya dukungan untuk mengambil risiko, staf yang kurang mampu, kemudian konflik antara marketing dan R&D, dan kesalahan teknis yang tidak diharapkan. Nah, kompetensi produk baru ini harus fokuskan pada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang kualitas produk itu sendiri, kemudian program pemasarannya seperti apa, kategori yang jelas dan strategi pemasaran, dukungan pada level toko, komunikasi dengan distributor, serta pemahaman terhadap pengaruh pasar. Produk baru ini akan berhasil bila yang pertama adalah adanya komitmen senior manajemen yang kuat, kemudian kebutuhan dan tren konsumen itu diperhatikan, kemudian adanya komunikasi yang terbuka, komitmen melakukan penelitian pasar, dan memberikan penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab setiap komponen yang memperkenalkan produk baru. Nah, formulasi dan sifat fungsional produk ini adalah inti ya dari produk baru. Jadi komposisi bahan baku atau ingredients itu adalah inti dari suatu produk baru. Nah, formula awal ini biasanya dilaksanakan selama tahap screening ya. Resep dasar ini diserahkan pada ahli makanan untuk penyesuaian menjadi suatu formula produk. Nah, konversi resep dasar menjadi formula ini, jadi resep itu diubah menjadi suatu formula yang disajikan dalam bentuk prosentase. Nah, bahan baku diseleksi menurut kriteria ya, mutu, keberagaman, biaya, umur simpan, keamanan, dan ketersediaan. Kemudian produk harus diformulasi ulang untuk mengetahui stabilitas umur simpan. Hal ini dapat dicapai dengan menggantikan bahan baku yang ada pada resep awal dengan ingredient yang serupa dengan berat molekul yang lebih rendah untuk menurunkan aktivitas air. Kemudian proses. Nah, proses dasar untuk manufaktur skala besar harus dikembangkan dari resep dasar, yang mana bahan baku ini digunakan dalam jumlah yang rendah dan termasuk agensi-agensinya seperti potasium, sorbate, cysteine, dan kalsium klorida pada produk berupa adonan. Ingredient tersebut digunakan untuk memperpendek waktu mixing atau pencampuran sehingga menurunkan kebutuhan energi, sedangkan penambahan kalsium klorida dapat mengontrol proofing rate.
Yang selanjutnya adalah formula produk makanan baru harus memenuhi peraturan pemerintah setempat dan semua komposisi itu harus memenuhi generally recognized as safe. Jadi harus dalam kategori yang aman. Beberapa perusahaan makanan punya tenaga ahli di bidang regulasi yang menjamin kesesuaian dengan peraturan pemerintah, misalnya untuk komposisi dan labeling, penulisan ingredient, berat, informasi zat gizi, dan klaim kesehatan. Sifat-sifat fungsional bahan penyusun produk, salah satu contohnya ya, dalam membuat es krim, itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah lemak susu, itu sekitar 10% sampai 16%. Padan susunan lemak sekitar 9 sampai 12% yang terdiri dari protein, kasein dan whey, dan karbohidrat atau laktosa. Manis 12 sampai 16%, biasanya kombinasi antara sukrosa dan glukosa dari corn syrup, stabilisator dan emulsifier 0,2 sampai 0,5%, air 55% sampai 64%, baik yang berasal dari susu maupun ingredient yang lain. Sifat-sifat fungsional ingredient ini salah satu contohnya lemak susu. Jadi lemak susu ini atau milk fat itu sangat penting ya dalam pembuatan es krim karena dapat meningkatkan flavor es krim, menghasilkan tekstur yang halus, membantu membentuk body es krim karena perannya sebagai fat destabilization ditujukan untuk membuat sifat mencair yang bagus juga karena perannya sebagai fat destabilization. Ditujukan sebagai pelumas pada dinding atau alas fris karena bahan tanpa lemak biasanya bersifat keras. Penggunaan lemak yang berlebihan juga mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama adalah biaya mahal, kemampuan membentuk buih turun, penurunan konsumsi karena rasa enak, dan nilai kalori yang terlalu tinggi. Pada susunan lemak ini punya fungsi pertama dalam memperbaiki tekstur es krim karena sifat fungsi fungsional dari protein, kemudian membentuk body dan shoe resistance pada produk akhir dan bisa menghasilkan overall yang lebih tinggi dan merupakan bahan yang murah khususnya adalah whey powder. Nah, keterbatasan bahan ini adalah kemungkinan munculnya off flavor dari sebagian produk yang disebabkan oleh kelebihan laktosa yang juga mengakibatkan sandiness ya jika kristal-kristal laktosa terpisah dari larutan. Pemanis, di sini konsumen biasanya menginginkan es krim yang manis. Fungsi dari pemanisnya adalah sebagai ini ya peningkat tekstur dan palatabilitas, memperkuat flavor dan merupakan sumber total padatan yang murah. Engineering dan manufacturing. Nah, apa sebenarnya engineering ini? Engineering adalah suatu ilmu keteknikan yang dipraktekkan di dalam kehidupan kita untuk mempermudah kita dalam melakukan sesuatu. Engineering ini mampu mengatasi permasalahan yang ada di sekitar kehidupan sehari-hari dari hal yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, manufacturing ini adalah suatu istilah yang bisa digunakan untuk aktivitas manusia dari kerajinan tangan sampai ke produksi dengan teknologi tinggi. Namun demikian istilah ini lebih sering digunakan untuk dunia industri di mana bahan baku diubah menjadi barang ya jadi dalam skala yang besar. Nah, adanya transaksi produk makanan dari konsep ke pasar, kemudian penerapan formula skala laboratorium ke dalam produksi skala pabrik, kemudian merancang dan mewujudkan fasilitas memadai untuk fabrikasi serta mengoperasikannya secara efektif, efisien, dan aman. Nah, tantangan dalam engineering ini adalah pengembangan berawal dari skala dapur atau laboratorium, kemudian ukuran batch kecil, manual, fokus mencapai mutu yang dikehendaki, data kuantitatif seringkali tidak ada, kemudian konsumen makanan dicirikan oleh nilai yang relatif kecil, ukuran kemasan yang tidak besar, kemudian produk makanan berasal dari bahan alami yang bervariasi dari sifat fisik, kimia, dan biologis, kemudian food process sering sulit dijelaskan dengan kaidah-kaidah fisika dan kimia konvensional, sebab banyaknya variabilitas dan ketidakidealan. Kemudian terjadinya scale up yang harus dilakukan secara empiris yaitu dengan trial and error atau by step. Kemudian yang selanjutnya adalah peran engineering dalam food process ini. Jadi mulai dari ini ya diagram alir dalam proses pembuatan suatu produk makanan, mulai dari preparation dari ingredient itu sendiri, scaling or formulation, kemudian mixing, processing, kemudian mulai dari primary packaging, post processing, secondary packaging, unitizing, dan set storage atau penyimpanan. Nah, ingredient ini formula utama umumnya tadi ya berapa ingredient mungkin sudah tersedia ya dalam bentuk siap pakai atau hasil pertanian yang mengalami perlakuan ekstensif
sehingga siap pakai. Masing-masing operasi merupakan proses yang memerlukan desain, pemilihan, dan pengoperasian peralatan tertentu. Nah, ingredient ini perlu ditimbang atau diukur ya secara akurat supaya menjadi formula yang lengkap. Pada awal pengembangan, formula atau batch berukuran kecil untuk komersial ini diperlukan batch yang jauh lebih besar atau formula yang kontinu. Jadi ketika uji coba mungkin produknya atau formulanya itu dalam jumlah yang kecil, tapi ketika sudah untuk komersial maka diperlukan formula yang dia jauh lebih besar dan harapannya menghasilkan produk-produk yang kualitasnya itu dia tetap atau kontinu. Nah, transisi dari skala kecil ke skala besar ini bisa ya terjadi perubahan atau terjadi discontinue ya ketika tadi tidak ada standar formula itu sehingga diperlukan perlu berhati-hati dalam pembuatan formula. Kemudian mixing atau proses pencampuran. Nah, hampir semua produk makanan itu akan mengalami mixing pada suatu tahap. Mixing ini bisa padat dengan padat, padat dengan cair, cair dengan cair, gas dengan cair, atau gas dengan padat. Viskositas bahan ada yang encer, pekat, bahkan sangat viskus seperti pada adonan roti. Untuk skala lab dilakukan dalam wadah kecil secara manual atau dengan kit mixer. Untuk fasilitas pabrik, mixing perlu ukuran besar dengan alat yang berbeda dengan skala lab. Nah, upayakan seawal mungkin ya pakai alat yang secara geometris bentuk serupa dengan skala pabrik. Apabila mixing diberi pemakaian alat tambahan, scale up jadi tambah rumit ya. Jadi di sini memang perlu pencampuran ya, proses pencampuran supaya adanya hasil yang lebih baik. Processing di sini yang perlu diperhatikan ya mulai dari foaming, extruding, baking, cooking, frying, kemudian ada filtration, ada evaporation, distillation, pasteurization, canning, dan drying. Operasionalisasi proses mungkin continue atau discontinue seluruh formula tadi ya atau satu batch sekaligus misalnya pada proses fermentasi atau dibagi jadi subdivisi seperti pada adonan kue dibagi jadi ribuan unit. Yang selanjutnya adalah proses packaging. Nah, packaging ini adalah hal kritis bagi semua produk makanan olahan, yang mana pengemasan ini ada pengemasan primer. Pengemasan primer ini adalah penempatan produk dalam kemasan primer, yaitu kemasan langsung kontak dengan produk, misalnya kaleng, botol, pouch, kantung, dan lain sebagainya. Biasanya ditutup dengan kemasan yang hermetis atau kedap udara. Pengemasan skala lab hanya untuk jumlah kecil dan biasanya dilakukan manual. Dan untuk skala pabrik, pengemasan ini dilakukan dalam jumlah besar dengan menggunakan mesin yang bekerja secara otomatis. Nah, engineering harus bisa mengidentifikasi mesin pengemas otomatis yang mampu mencapai target secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian yang selanjutnya adalah post-processing. Nah, setelah pengemasan primer, banyak produk diproses lanjut untuk memperpanjang umur simpan atau perbaiki sifat. Contohnya adalah makanan kaleng itu akan disterilkan dengan panas. Es krim diperkeras dengan pendinginan, makanan beku dibekukan. Kemudian tantangan-tantangan ya engineering ini sebenarnya adalah untuk memfasilitasi post processing produk dalam jumlah besar dan mungkin operasi secara kontinu. Yang selanjutnya adalah secondary packaging. Jadi penempatan kemasan dalam tray, transportation case untuk skala komersial termasuk labeling, coding, case coding. Nah, secondary packaging ini biasanya belum dipertimbangkan detail ya pada awal product development. Transportation case harus diuji coba dengan vibration test dan juga drop test untuk menjamin tidak akan terjadinya suatu kerusakan kemasan selama proses transportasi. Yang selanjutnya adalah unitizing atau palletizing. Ini harus mempertimbangkan konfigurasi, ukuran, dan metodenya agar bisa efisien dalam handling dan storage atau proses penyimpanan. Metode yang umum adalah dengan menumpuk kemasan kedua, yaitu di atas palet kayu hingga mencapai 500 sampai 1000 kg. Tumpukan diselimuti plastik agar case tidak jatuh. Nah, palet bisa bersifat sekali pakai atau returnable untuk penggunaan besar ya dan otomatis memakai striker crane. Jadi palet ini harus didesain khusus dan tidak pernah meninggalkan gudang. Produk-produk tertentu seperti dairy, bakery biasanya ditempatkan pada rak atau tray khusus untuk memudahkan direct store delivery.
Kemudian di sini kita akan melihat proses R&D. Untuk proses R&D di sini, jadi memang perusahaan besar itu dia harus bisa ya mengembangkan produk-produknya melalui proses namanya adalah research and development. Kita harus tahu sebenarnya seperti apa sih kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Mulai dari ini ya, secara fisiologisnya, kebutuhan dasarnya, kemudian keamanannya, secara sosial, dan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dari seorang konsumen itu. Nah, kita perlu yang pertama adalah pengembangan prototipe. Ini dengan menggunakan peralatan dapur umum dan bahan-bahan yang ada di pasaran. Nah, keahlian dasar yang diperlukan itu mulai dari pengetahuan kuliner, kimia pangan, interaksi antar bahan pangan, kemudian proses pengolahan, dan lain sebagainya. Nah, pengembangan prototipe ini tujuannya adalah untuk mengembangkan atau mewujudkan konsep secara fisik yang dapat diperlihatkan pada bagian pemasaran dan konsumen untuk penilaian. Hal-hal teknis dapat diabaikan dan dianggap sebagai tantangan untuk masa mendatang. Yang selanjutnya adalah terkait dengan penilaian terhadap produk kompetitor dilakukan untuk mendapatkan suatu gambaran. Yang ketiga adalah berapa jenis makanan yang serupa dengan prototipe dibeli dari toko dan supermarket lokal maupun toko di luar negeri. Produk-produk ini disiapkan sebagai bahan untuk merancang kemasan serta untuk dievaluasi mutu, ukuran, berat, kemasan, biaya, status nutrisi, bahan baku, dan sifat-sifat lainnya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan ide produk baru yang lolos dari proses screening ya. Yang pertama adalah apakah teknologi yang diperlukan itu tersedia, kemudian proses baru apa yang dikembangkan, apakah semua ingredient ini diizinkan, dan berapa lama umur simpan yang diperlukan, terkait dengan keamanan mikrobiologis apakah sudah terjamin, kemudian sistem distribusi yang digunakan seperti apa, resiko teknis bila produk dikomersialisasikan itu akan seperti apa, dan reaksi kompetitor, serta apakah secara finansial visible, jadi visible ya, dan bagaimana strategi pemasaran yang akan dilakukan. Nah, visibility yang berhubungan dengan R&D ini berkaitan dengan pengujian teknologi, skenario manufacturing, evaluasi finansial, dan analisis resiko. Proses pengembangannya mulai dari rencana teknis, formulasi, rekayasa pangan, desain peralatan, identifikasi dan resolusi terhadap masalah scale up, kemudian penelitian umur simpan, dan pengujian tingkat toleransi serta proses dokumentasi. Nah, begitu juga dengan proses formulasi perlu dilihat ya terkait dengan mutunya, variabilitasnya, biaya, proses, umur simpan, keamanan, ketersediaan, kemudian proses dan juga regulasi yang ada. Dalam proses komersialisasi juga perlu terkait dengan proses peralatannya, optimasi prosesnya, konfirmasi terhadap penilaian umur simpannya, dan persetujuan dari mutu atau kualitas. Nah, yang penting juga dalam kita ya, suatu perusahaan itu dia mengedarkan atau produksi suatu produk itu perlu biasanya orang atau konsumen itu akan melihat yang namanya branding. Nah, apa sih branding ini? Branding ini adalah sekumpulan sifat-sifat produk mulai dari nama, pengemasan, harga, sejarahnya seperti apa, reputasinya, dan cara promosinya. Nah, sehingga sebenarnya brand itu adanya di mana sih? Di manakah brand itu berada? Jadi ini ya karena kita atau orang itu sudah sering menyebut makanan X itu dengan suatu merek, padahal itu sebenarnya produk yang berbeda dengan merek yang berbeda. Tapi karena sudah ada image tertentu terhadap suatu brand tertentu, maka orang itu akan berpikir bahwa oh mie instan itu adalah X, oh sabun cuci itu adalah Z, dan seterusnya. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, di sini inovasi produk pangan lokal bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Nah, ini PR dari teman-teman semua bahwa pangan lokal kita itu sangat memiliki potensi, baik itu dari segi kandungan zat gizinya, ketersediaannya, harganya, ya kan, dari kandungan gizinya, manfaat kesehatannya, yang itu harus diangkat untuk bisa dikembangkan untuk menjadi produk-produk yang berkualitas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.